Halo, apa kabar? Saya harap semua baik aja ya. Kali ini Carlota akan menceritakan secara singkat mengenai film berjudul Dungeons Dragons Honor Among Thieves. Film ini mengisahkan tentang sang jagoan yang bernama Bard Agent Darvish yang bertugas di Harpers, sebuah ordo penjaga perdamaian, hingga akhirnya istrinya tewas oleh Red Wizard yang pernah dia tangkap. Dia pun berusaha memulai hidup baru bersama dengan Putri Kira beserta Holga Kilgore yang notabene seorang barbarian. Mereka pun menjadi pencuri dan bersekutu dengan Simon Aumar yang seorang penyihir amatir, Force William seorang penipu ulung. Itulah sinopsis awal. Sebelum kita lanjut, intro dulu. Awal kisah dimulai di mana sang jagoan kehilangan istri dikarenakan kekonyolannya sehingga penjahat bisa mengetahui di mana dia tinggal, di mana dia tergoda dengan harta milik si penjahat Red Wizard yang dia tangkap, sehingga si Wizard bisa menemukan lokasi di mana dia tinggal. Oh iya, sang jagoan awalnya adalah prajurit penjaga perdamaian. Selepas peninggalan istrinya, sang jagoan menjadi gelandangan liar, di mana dia selalu mabuk. Beruntung ada yang peduli dengan dia, namanya Holga. Holga merasa iba dengan putrinya sang jagoan yang masih bayi namanya Kira. Dia pun menolong dan merawatnya. Hari-hari pun berlalu, di mana Kira telah beranjak dewasa dan kebutuhan hidup semakin meningkat. Sedangkan kehidupan mereka begitu-begitu saja. Mereka pun beralih profesi menjadi pencuri demi kebutuhan hidup. Tapi apa mau dikata, justru mereka lihai di situ. Dengan berjalannya waktu, si Kira pun telah beranjak remaja dan ikut bersama mereka dalam bekerja. Bukan hanya Kira yang bergabung dengan mereka, ada Simon penyihir junior, Force si penipu. Mereka pun menjadi tim pencuri. Di suatu hari, mereka bertemu dengan penyihir Sofina, di mana si penyihir Sofina meminta bantuan untuk merampok gudang Corin, di mana tempat itu adalah benteng Harper, tempat di mana sang jagoan pernah bekerja. Gudang itu penuh dengan relik tak ternilai yang disita dari pelaku kejahatan, dan cuma seorang Harper yang mempunyai akses ke lemari besi tersebut. Karena itu, Sophia mendatangi mereka. Awalnya sang jagoan menolak, tapi dikarenakan di situ ada tablet kebangkitan yang diberitahukan Sofina, jagoan pun menyetujuinya, dengan harapan sang jagoan bisa membangkitkan istrinya yang telah tiada. Kemudian mereka berangkat ke gudang Corin tanpa Kira, di mana menurut jagoan terlalu berbahaya bagi dirinya untuk ikut dalam pekerjaan itu. Kira pun sedih. Lanjut cerita, mereka pun masuk ke dalam gudang Corin dan mengambil relik yang diincar penyihir Sofina. Sang jagoan pun mengambil tablet kebangkitan, tapi apa daya, mereka ketahuan dan mereka pun dikepung. Mereka sempat berusaha kabur, tapi apa daya Holga dan jagoan terkena mantar dari penyihir Sofina. Itulah kejadian sang jagoan terpisah dari putrinya dan dipenjara. Kisah pun berlanjut, di mana sang jagoan dan Holga berencana kabur dari penjara. Mereka memanfaatkan salah satu konselor, namanya Jonathan, untuk kabur dari penjara dengan memecahkan jendela menara dan jatuh bersama Jonathan. Kisah pun berlanjut, di mana sang jagoan dan Holga berencana pergi menemui Kira. Oh iya, si Kira dititipkan ke Force sebelum jagoan terkena mantra dari Sofina. Dalam perjalanan, mereka pun kaget di mana Forge telah menjadi Lord Neverwinter. Mereka pun langsung ke sana dan bertemu dengan putrinya. Tapi apa daya, putrinya tidak mau kembali dengannya. Dikarenakan Kira menganggap jagoan datang hanya untuk mengambil tablet kebangkitan yang dia anggap adalah tablet kekayaan dan hanya menomorduakan dirinya. Ternyata si Kira telah dipengaruhi Force untuk mengadu domba antara jagoan dan Kira anaknya. Si Kira lebih percaya Force dibanding ayahnya,
walaupun sang jagoan telah berkata jujur mengenai tablet tersebut. Dan mulailah awal baru dari sang jagoan dan Holga menghadapi Forge dan si penyihir Sofina yang telah menipu mereka. Mereka pun ditangkap. Ketika akan dieksekusi, mereka pun melawan dan terjadilah perkelahian yang pasti dimenangkan jagoan dan Holga, walaupun kelihatan Holga yang berperan penting dalam perkelahian tersebut. Lanjut cerita, mereka pun berniat untuk melawan Forge dan penyihirnya. Jagoan dan Holga pun mendatangi si penyihir junior, Simon. Mereka pun merasa masih kurang dikarenakan untuk menyusup ke tempat Forge sangat ketat. Apalagi ada penyihir Sofina. Simon pun mengajak temannya seorang druid, namanya Doric, yang bisa berubah bentuk binatang apapun. Doric pun beraksi di mana dia masuk ke dalam kastil Forge dengan berubah bentuk menjadi lebah, sehingga mendengarkan sebagian rencana Forge dan si penyihir Sofina. Dan akhirnya dia ketahuan dan terjadilah kejar-kejaran menangkap Doric, di mana Doric pun selalu berubah bentuk ketika mau ditangkap, sampai akhirnya dia lolos dari sergapan si penyihir Sofina. Akhirnya si jagoan pun tahu bahwa penyihir Sofina adalah penyihir merah, di mana para anggotanya telah membunuh istri dari si jagoan. Dan di mana tablet kebangkitan dilindungi dengan segel misterius, Mordenkainen, dan harus menggunakan helm disjunction untuk dapat membukanya, sedang helm itu tidak ada pada mereka. Mereka pun mencari di mana keberadaan helm itu. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan petunjuk di mana helm itu terakhir dipegang oleh Saint Yender. Mereka ke sana untuk mendapatkannya. Lanjut cerita, Saint Yender mengatakan helm tersebut berada di perut Underdark, di mana di situ paling aman disimpan, dikarenakan tempat paling berbahaya untuk ke sana. Mereka pun pergi ke Underdark dengan bantuan Saint Yender. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan helm tersebut. Namun, ketika mereka mau beranjak pergi, mereka berhadapan dengan anak buahnya si penyihir Sofina, yaitu Paretayan, sang pembunuh. Zeng dapat mengatasi mereka, tapi masalahnya mereka masih bisa hidup. Dan ketika para jagoan dikejar para Tayan, muncul seekor naga besar, Tambercao namanya. Mereka lari sambil menghindari naga tersebut. Lanjut cerita, Zeng pun berpisah dengan mereka, di mana sesuai perjanjian, Zeng menuntun mereka sampai mendapatkan helm tersebut. Keesokan harinya, mereka pun langsung masuk ke Kastil Forge dengan cara memakai portal yang bisa terhubung dari satu tempat ke tempat lain, di mana portal ini hanya bisa berfungsi jika Simon bisa melihat akhir dari portal itu berada. Di sisi lain, di Neverwinter, si Forge sedang mengadakan game kolosal permainan High Sun, di mana semua pemain harus mencapai Gates of Century untuk mendapatkan hadiah. Forge pun mengundang para orang kaya untuk menonton sambil berjudi untuk mempertaruhkan kekayaannya. Akhirnya jagoan dan pengikutnya pun masuk ke Kastil Forge, di mana masing-masing telah diberi tugas. Tapi ternyata gerak-gerik mereka telah diketahui
dan mereka pun ditangkap. I came for you. Mereka pun dipaksa untuk mengikuti permainan Haiksan, berupa labirin di mana setiap binatang mengajar mereka. Lanjut cerita, akhirnya mereka lolos dari labirin. Mereka pun langsung ke kapal kecilnya Forge. Di situ tempat penyimpanan barang berharga yang dia simpan untuk kabur dari Neverwinter. Oh iya, Neverwinter ternyata menjadi targetnya si penyihir Sofina untuk dijadikan tempat berkumpul para makhluk untuk diambil jiwanya dengan bermodalkan relik Beckoning Dead. Kembali ke jagoan di tempat kapal kecilnya si Forge, mereka pun bertemu di mana Forge membawa Kira bersama untuk lari dari Neverwinter, dan terjadilah penyanderaan di mana Kira disandra untuk dijadikan tameng menggantikan harta miliknya yang dikuasai jagoan. Lanjut cerita, mereka berhasil lolos dari si Forge dan berhasil membawa Kira ikut bersama mereka lari dengan kapal tersebut. Di tengah pelayaran, mereka melihat ke arah Neverwinter sedang terjadi pemusnahan total, di mana si penyihir telah mengeluarkan mantra pelahap jiwa, di mana tempat itu berada sedang banyak manusia di dalamnya. Mereka pun balik ke Neverwinter untuk mencegah terjadi pemusnahan total. Simon pun mengeluarkan triknya agar supaya para warga yang ada di situ keluar dari arena game Haiksan. Simon membuka portal di kapal dan di balon udara agar semua hartanya si Forge jatuh dari balon udara. Usaha itu berhasil dan para warga yang sementara nonton berhamburan mengikuti balon udara yang mengeluarkan banyak sekali benda berharga. Dan boleh ditebak, si penyihir menjadi marah dan menyerang mereka. Terjadilah saling baku hantam antar penyihir dengan para jagoan. Hingga pada satu titik di mana si penyihir Sofina mengeluarkan mantra time stop, sehingga jagoan dan yang lain terhenti kayak patung. Sofina pun mendekati jagoan seakan meledek dan akan memusnahkan jagoan. Tapi apa daya, sang jagoan bergerak dan yang lainnya juga, sehingga penyihir Sofina kaget. Ternyata si Kira dengan mode menghilang dengan diam-diam telah memasang borgol penghilang mantra di tangannya, sehingga mantra yang diucapkan bisa dihentikan. Alhasil, dia pun menjadi bulan-bulanan Sidorik yang berubah bentuk. Di sisi lain, ternyata si Holga terkena pedang penyihir merah, di mana tidak ada yang bisa menolong. Dia pun mati. Dan dengan rela, sang jagoan mengeluarkan relik kebangkitan, di mana relik itu hanya bisa dipakai sekali, dan sebenarnya ingin dipakai untuk membangkitkan istrinya. Dengan persetujuan anaknya, di mana dari bayi hingga besar selalu dekat dengan Holga, sang jagoan pun membangkitkan Holga dari kematian. Di akhir cerita, mereka pun berkumpul dan hidup bahagia. Tamat. Terima kasih telah nonton sampai akhir. Nantikan alur cerita film yang lain. Bye. We've heard enough. Pardon denied.